hubungan udah nggak enak, berantem, ya kan, suasana rumah udah nggak enak, mau minta maaf pun udah gengsi, mau ngakui salah pun udah nggak enak. Perjalanan pulang camping, sekelompok anak muda merasa lapar dan mereka melihat ada sebuah warung kumuh dan mereka hampiri warung tersebut dan mereka melihat ada beberapa roti yang dijual di warung tersebut. Nah, tapi untuk memastikan kalau roti itu masih layak makan dan aman, kepala regu berinisiatif untuk mengambil sebuah roti dan dia buka bungkusannya, dia potong dan dia lemparkan kepada seekor anjing yang kebetulan saat itu ada di sana. Dan mereka melihat anjing itu makan sampai habis dan ternyata nothing happen. Oke, dan otak mereka menyimpulkan bahwa roti ini aman. Dan akhirnya mereka ambil semua roti yang ada di sana, mereka duduk di samping daripada warung kumuh tersebut, mereka makan roti itu. Nah, dalam proses mereka menikmati roti itu sambil mereka chit-chat, sambil mereka ngobrol, terdengarlah sebuah teriakan dari seorang bapak-bapak dari across the street yang sedang lari mengarah ke mereka. Dan mereka dengar bapak ini berteriak, "Empok, empok, anjingnya mati, empok, anjingnya mati." Dan spontan, sekelompok anak muda ini yang lagi makan roti, mereka langsung diem. Dan mereka lihat satu sama lain dan mereka bilang, "Anjingnya mati, bro, anjingnya mati." Dan spontan otak mereka membuat sesuatu, memanipulasi mereka. Akhirnya beberapa dari mereka tiba-tiba pucat mukanya, tiba-tiba ada yang muntah, ada yang langsung, "Bro, gue kayak gak enak badan nih, bro, gue kok gemeteran, bro." Nah, akhirnya mereka pun dilarikan ke rumah sakit untuk dirawat. Oke, nah, setelah mereka dalam proses mereka dirawat, kepala regu sehat lebih dulu dan kepala regu kembali ke warung tersebut tempat di mana mereka makan tadi dan dia tanya kepada empok pemilik warung tadi dan dia bilang, "Empok, tadi saya dengar ada bapak-bapak lari teriak katanya anjingnya mati, anjingnya mati. Kenapa anjingnya mati? Ada apa ya?" Lalu si empok ini bilang, "Oh iya, anjingnya mati gara-gara nyebrang jalan ketabrak mobil." Nah, poin dari video ini yang saya mau sampaikan kepada kamu adalah pikiran manusia gampang dimanipulasi. Pikiran manusia bisa dimanipulasi dan pada saat pikiran manusia mempercayai sesuatu, terlepas sesuatu itu benar atau salah, itu menjadi benar bagi dirinya. Nah, ternyata udah, kepala regu merasa lega dan dia pulang kembali ke rumah sakit dan dia bilang sama teman-temannya yang lagi sekarat tadi, yang lagi sakit tadi, yang lagi dirawat. Dan dia bilang, "Guys, ternyata anjing yang tadi mati itu bukan karena makan roti, bukan karena keracunan makanan, tapi karena ketabrak mobil pas lagi nyebrang jalan." Dan kemudian mereka langsung berpikir, "Oh." Dan spontan mereka pun berangsur pulih dan pada akhirnya sembuh. Tidak diperlukan sebuah fakta yang benar untuk bisa memanipulasi seseorang. Nah, poin yang saya mau sampaikan di video ini, hati-hati dengan apa yang engkau percayai. Karena apa yang engkau percayai menjadi sebuah kebenaran bagi dirimu sendiri. Mungkin bukan bagi orang lain. Hati-hati dengan apa yang engkau prasangkakan. Hati-hati dengan asumsi yang engkau buat. Saya ingat dulu ada sebuah kejadian, teman saya cerita. Dan pada saat dia pulang bersama keluarganya, dia pulang sampai ke rumah dan dia menemukan pintu garasi rumahnya kebuka. Dan rumah dalam keadaan gelap total karena mereka pulang saat itu memang agak malam dan lupa menyalakan lampu. Dan kemudian sang istri langsung spontan, "Siapa yang buka pintu? Siapa yang gak kunci pintu tadi?" Ya kan? Wah, spontan menyalahkan ini, menyalahkan itu, menyalahkan ini, menyalahkan itu. Ya kan? Lalu pikiran kedua, pikiran menyimpulkan bahwa jangan-jangan ada maling masuk juga nih, ya kan? Karena ditanya suaminya, ditanya anak-anaknya, nggak ada yang ngaku dan nggak ada yang ingat siapa yang buka pintu terakhir. Dan akhirnya sang suami pun masuk ke dalam rumah, dia nyalakan semua lampu, dia puterin seluruh rumah, seluruh ruangan dicek untuk memastikan kalau nggak ada maling yang masuk. Nah, tapi apa yang terjadi pada saat si suaminya kembali ke dalam mobil, dia bilang sama istrinya bahwa nggak ada orang, aman kok. Nah, istrinya dimanipulasi oleh pikirannya dan dia bilang, "Pasti kamu yang lupa tutup pintu, selalu kamu ceroboh, soalnya selalu kamu. Lu tahu gak, kita ada anak-anak, ada begini, kalau ada maling bagaimana, kenapa lu bisa ceroboh dan bla 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 dan bla bla bla." Dan kita tahu akhirnya kisah
Korea pun terjadi, kisah drama pun terjadi. Padahal sang istri pun nggak gitu yakin siapa yang buka pintu terakhir, karena bisa aja dirinya. Tapi dia juga yakin nggak mungkin dirinya, karena dia berpikir dia itu orangnya teliti, dia itu orangnya nggak teledor, dia itu selalu memastikan segala sesuatunya baik benar, baru dia bisa tinggalkan rumah. Jadi dia menyimpulkan bukan salah dia. Dan akhir keributan pun terjadi karena sang istri memutuskan dan meyakini bahwa pasti salah suaminya. Dan beruntung karena di rumah itu ada CCTV. Nah, pada saat CCTV diputar, ternyata bukan salah suaminya, guys. Ya, ternyata anaknya yang memang buka pintu dan lupa kunci. Itu ternyata, dan pintu terbuka karena adanya angin, bukan karena salah siapa-siapa. Tapi keributan sudah terjadi, drama sudah terjadi, action sudah terjadi, horor sudah terjadi, hubungan udah nggak enak, berantem, ya kan, suasana rumah udah nggak enak, mau minta maaf pun udah gengsi, mau ngakui salah pun udah nggak enak. Nah, poin saya, hati-hati dengan asumsi, hati-hati dengan prasangka, karena apa yang engkau yakini belum tentu benar. Oke, nah itu dari saya, Tony Chia, your personal life and business coach. Bye-bye.